Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Temanya masih soal waktu ya, soal masa. Ya. Nah, bicara soal waktu ini kan ya manusia ya. Manusia itu kan usia bertambah. Tapi kadang-kadang tuh memang kita menyadari bahwa ya waktu itu berjalan begitu saja gitu. Tanpa kita mungkin melihat apa sudah dapat apa, sudah mengumpulkan apa selama kita hidup. Nah, kalau dalam Islam, bagaimana seharusnya kita itu memaknai usia yang Allah berikan kepada kita? Sehingga tuh enggak pada akhirnya terlewati begitu saja. Dulu saya pernah tanya sama guru saya, apa sih hukumnya ulang tahun? Nah, iya. Gitu kan? Nah, guru saya itu menjawab dengan sangat bijaksana. Kita sering ya, cara menjawab kita langsung halal, langsung haram. Tanpa mau melihat latar belakang. Kata guru saya gini, semua yang datang dari Allah, itu bisa berpotensi menjadi nikmat, karunia, dan bisa berpotensi menjadi nikmah. Jabatan itu bisa mengantarkan saya ke surga dan bisa mengantarkan saya ke neraka. Kan begitu kan? Istri yang cantik itu bisa mengantarkan saya ke surga dengan syukur saya, tapi bisa mengantarkan saya ke neraka karena selalu tidur sama istri, lupa untuk berbuat yang baik kepada orang lain. Nah, itu jawaban guru saya. Jadi kalau ketika kita kaitkan dengan konteks umur ini ketika kita merasa, oh saya sekarang sudah 40 tahun, maka dia bisa jadi nikmat dan bisa jadi nikmah. Kapan dia menjadi nikmat? Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih kasih kesempatan saya untuk hidup sampai hari ini. Kemarin teman saya meninggal. Kemarin itu tanpa sakit, masih muda, meninggal. Maka saya ya Allah, alhamdulillah, karena Engkau berikan sampai usia 40 ini, saya berjanji ya Allah, saya mau begini, begini, begini. Satu. Yang kedua, 40 tahun. Ya Allah, 40 tahun, rasanya saya belum pernah zakat. Ngitung dia. Nah, hal-hal yang seperti ini sebetulnya, kalau kita maknai terkait dengan pertambahan umur, pertambahan usia, ulang tahun, itu sebetulnya bagian dari rahmat Allah. Adanya ulang tahun tuh kadang-kadang mengingatkan loh. Kan ada teman kan, kadang-kadang datang, udah 50 loh. Oh iya ya, kan gitu. Perasaan kemarin tuh ngasihnya 36 lah, 35. Kok sekarang udah lewat 50 ya? Itu kan kita baru ingat dengan itu. Nah, ketika dengar itu, kita tidak menjadi cengar-cengir, kemudian tiup lilin atau apapun ya. Kemudian kita makna sebagai muhasabah. Ada rasa alhamdulillah diingatkan. Nggak apa-apa. Nah, kalau kemudian harus ada kue, ada perayaan, ada kado. Harus itu ada kan kado. aksesoris. Dia bisa boleh, bisa juga tidak boleh. Kalau saya bilang untuk menyenangkan istri saya, anak saya, kumpul yuk. Anak-anak bilang, ya Abi beli kue dong. Beli kue, mereka yang beli ada lilin, tertulis di situ misalnya 54. Kemudian saya tiup misalnya. Oh, gitu. Saya rasa Allah tidak kemudian sejahat dan menghukum saya dengan itu. Ketika saya tiup, ya Allah, sebagaimana lilin yang redup, usia saya juga bisa redup ya Allah. Sebagaimana dulu saya kuat untuk jalan 10 kilo, hari ini rasanya naik tangga 3 lantai saja. Itu kan tergantung orangnya. Jadi kita jangan selalu ya menghadap-hadapkan budaya, tradisi dengan agama. Tapi bagaimana kita bisa memberikan payung agama, kita bisa kasih frame dan bingkai kebaikan kepada semua yang biasa dan lazim terjadi di masyarakat. Jadi misalnya sekarang kalau membangun kebiasaan baru ya Pak Kiai. Artinya begini, kalau misalnya ulang tahun nggak perlulah harus dirayakan dengan mungkin menghamburkan uang. Tapi bagaimana untuk refleksi diri, muhasabah. Kan jadi kalau ada ulang esensinya tahun seperti menghamburkan itu ya. uang, yang dosa kan menghamburkan uangnya gitu loh, bukan misalnya. muhasabahnya. Makanya dalam hadis dikatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Kalau ada orang sanna, sunnah itu asalnya thariqah. Thariqah itu metode, thariqah itu jalan hidup, thariqah itu tradisi, gitu loh. Sunnatul anbiya, makanya an-nikahu sunnati. Nikah itu bukan sunnah hukumnya, nikah itu tradisi jalan hidup Nabi. Nah, kalau Anda bisa bikin tradisi yang baik nih, mulai besok, Mila bikin di keluarganya, kalau ulang tahun tidak lagi sekedar tiup lilin, kue ada. Ayo kita doakan yang ulang tahun. Kalau misalnya ayahnya sudah meninggal, doakan. Nih lihat nih, orang ini bisa sampai umur sekian, itu karena dulu ibu. Nah, kita isi dengan doa kepada orang tua, doa kepada kakek, nenek. Maka tradisinya menjadi baik kan? Kalau tradisinya menjadi baik, kemudian itu yang buat Mila diintip sama tetangga, ditiru sama RT itu, sama RW itu, se-Indonesia kayak gitu. Itu pahalanya balik sama Mila. Yang membuat tradisi yang baik. Oke.
Dan sebenarnya itu juga bagian dari itu tadi ya Pak Kiai, kebaikan ya. Iya. Misalnya, aduh bernazar, kalau ulang tahun nanti mau bagi-bagi makanan, itu sebenarnya nggak nggak apa-apa ya Pak? apa-apa, tapi kembali ke hukum nazarnya. Nah, hukum nazar nih. Menarik, Gitu. boleh disinggung Pak Kiai? Boleh, ya. Tapi boleh kan orang bernazar ya? Orang bernazar boleh, dan kalau sudah bernazar, Harus nazar itu dilakukan. mengikatkan diri dalam bahasa Arab. Ya, mewajibkan sesuatu yang asalnya nggak wajib. Jadi nazar itu hanya boleh dilakukan kepada perkara yang bukan kewajiban pribadi dia, fardu ain. Nggak boleh. Kalau saya sholat duhur, saya nazar gini nggak boleh. Nggak boleh. Ya, itu mah udah harus. Sudah ya? harus. Kalau kemudian nazar ini kata Nabi, kalau orang sudah bernazar, maka wajib ya untuk apa? Untuk memenuhi nazarnya. Tetapi kata Rasulullah, orang yang selalu nazar itu tidak banyak kebaikan yang dia dapat kecuali mengeluarkan dia dari sifat bakhil. Baik kikir kepada Allah maupun kikir kepada manusia. Karena dia bilang, ya Allah kalau saya lulus ujian nanti saya mau tahajud. Ini berarti kikir kepada Allah. Harus ada persyaratan dulu. Harus ada persyaratan baru dulu. Mau ibadah. Atau ya Allah kalau saya nanti bisa begini, saya mau infak. Ya, enggak perlu. Tapi yang perlu dilakukan dulu kata guru saya, kerjakan apa yang harus kamu kerjakan. Kalau mau ujian ya belajar. Tapi jangan lupa doa, jangan lupa sholat, memperbanyak puasa, takorup kepada Allah. Nanti hasilnya apa? Itu merupakan karunia yang terindah dari Allah. Gitu ya. Jadi sebenarnya ya nggak masalah. Nggak tapi masalah. Kayaknya yang itu tadi kalau misalnya kita bernazar tuh jadinya hubungan sama Allah tuh jadi transaksional ya Pak Kiai ya. Kalau dapat ini saya baru mau begini deh gitu. Kalau enggak loh. Kalau enggak padahal karunia Allah juga luar biasa. Pak Kiai menarik sekali tapi waktu kita sudah habis. Terima kasih atas kehadirannya dan ilmunya hari ini Pak Kiai. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga tausiah hari ini membawa kebaikan, membawa manfaat dan yang paling utama adalah agar kita menjadi hamba Allah yang jauh lebih bertakwa. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Muhammad Faiz undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.